Halo, perkenalkan nama saya Farma Saino. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan perangkat lunak yang telah kami bangun, yaitu sistem informasi, etalase digital, dan kalkulator RAB custom terintegrasi untuk toko kaca Kraina Mandiri. Proyek ini saya dibantu oleh Zinan Tirta Nugraha. Toko kaca Kraina Mandiri ini merupakan sebuah usaha menengah yang menyediakan berbagai varian material arsitektural seperti kaca polos, tempered, cermin, hingga ribbon. Namun, proses bisnisnya selama ini 100% masih berjalan dengan konvensional dan manual. Kami mengidentifikasi ada tiga masalah utama, yaitu proses hitung masih manual. Lalu yang kedua, konsumen tidak dapat memiliki akses mandiri untuk merencanakan anggaran belanja toko kaca di luar jam operasional toko. Lalu yang ketiga, pencatatan nota masih berupa kertas fisik yang beresiko untuk rusak ataupun hilang. Lanjut ke spesifikasi ke use case diagram, sorry. Nah, di sini untuk use case-nya kita memiliki dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin toko. Dan untuk pelanggan di sini, dia memiliki akses untuk melihat katalog, lalu untuk mencegah produk. Sedangkan untuk aktor admin toko, di sini dia memiliki akses untuk kelola katalog. Oke, lanjut kita ke activity diagram. Di sini dimulai dari pelanggan. Pelanggan akan membuka website toko kaca Kanena Mandiri. Lalu sistem akan mengeksekusi query dari database, yaitu query select data katalog. Lalu akan menampilkan data katalognya dari database. Lalu pelanggan di sini bisa melihat katalog. Setelah pelanggan melihat katalog, di sini pelanggan juga bisa memilih produk. Nah, setelah pelanggan sesudah memilih produk, di sini sistem akan mengecek apakah pelanggan di sini sudah login atau belum. Jika sudah login, maka pelanggan akan bisa langsung menginput P kali L produk, yaitu panjang kali lebar produk. Jika jika dia belum login, maka sistem akan menampilkan form login, dan di sini pelanggan akan mengisi form login. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah dia menginput panjang kali lebar produk, di sini sistem akan menghitung dan menampilkan estimasi harga secara real time. Nah, setelah itu, misalnya di sini pelanggan klik keranjang, dia akan mendapatkan draft invoice, lalu sistem akan menyimpan data pemesanan, eh, lalu pelanggan akan klik tombol checkout via WhatsApp, lalu di sini sistem akan mengalihkan halaman ke WhatsApp web. Dan untuk klik keranjang di sini kita bisa pelanggan bisa juga memilih beli produk lagi gitu seperti itu. Oke, lanjut ke sequence diagram. Di sini untuk sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram kami yang pertama di sini yang saya tadi sudah jelaskan, pelanggan akan membuka website toko kaca Karina Mandiri. Sistem akan mengeksekusi query select data katalog ke database MySQL. Kita masih menggunakan database MySQL. Lalu database akan mengembalikan data katalognya ke sistem. Jika sudah, sistem akan menampilkan data katalognya ke pelanggan. Seperti itu. Lalu ini untuk yang kedua, di sini pelanggan akan memilih produk dan menginput panjang kali lebar kaca. Lalu sistem akan mengeksekusi rumus matematika. Lalu di sini sistem akan juga menampilkan perubahan harga secara real time ke pelanggan. Lalu untuk tahap B-nya, validasi hak dan hak akses dan masuk keranjang. Di sini pelanggan misalnya di sini klik tombol plus keranjang. Di sini sistem akan mengecek apakah pelanggan ini sudah login atau belum. Jika jika pelanggannya belum login, di sini sistem akan menampilkan form jadilah login. Lalu pelanggan akan memasukkan kredensial akun. Sistem akan memverifikasi data login ke database. Jika sudah, database akan memvalidasi sesi login apakah sudah sah atau belum ke sistem. Jika sudah, sistem akan mengonfirmasi produk berhasil masuk ke keranjang RAB. Lalu untuk tahap C-nya, penyimpanan data dan cetak preview PDF. Di sini pelanggan akan klik tombol buat draft RAB, lalu sistem akan menyimpan data seluruh keranjang ke database menggunakan query insert, lalu database membalikan status sukses dan ID invoice secara resmi ke sistem, lalu sistem akan memunculkan jendela pop-up preview PDF draft invoice. Lalu untuk tahap D yaitu adalah finalisasi pengalihan WhatsApp. Di sini misalnya pelanggan klik
tombol lanjut diskusi ke WA, maka sistem akan menghapus dan mengosongkan memori keranjang sementara, lalu mengalihkan halaman beranda ke WhatsApp. Lalu di sini pelanggan akan mengirimkan teks nota pesan RAB terstruktur ke admin karya Indah Mandiri ke sistem WhatsApp web. Seperti itu. Lalu di sini untuk sequence untuk mengelola produk. Di sini admin toko masuk ke dashboard panel admin toko. Lalu sistem akan menyajikan form isian produk baru. Sini misalnya admin toko mengisi formulir dan klik simpan produk. Nah, di sini langsung sistem akan mengeksekusi query insert data produk ke database produk baru ke database. Lalu dia akan mengembalikan sukses simpan ke database. Lalu di sini sistem akan menampilkan notifikasi sukses tambah ke katalog. Seperti itu. Itu untuk mengelola katalognya. Oke, lanjut ke kelas diagram. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat, di mana saya akan menjelaskan di sini case yang untuk pelanggan men-check out produknya. Nah, di sini ada terdapat aktor, yaitu pelanggan, dan terdapat sebuah class, di mana ada class login page, user catalog page, out controller, order controller, pelanggan, pesanan, dan detail pesanan. Di sini, jika pelanggan belum login, maka ia harus menginput kredensial akun ke login page. Lalu login page akan mengirimkan kredensialnya ke out controller. Lalu out controller akan memverifikasinya ke database yaitu menjadi pelanggan. Nah, setelah sudah menjadi pelanggan, di sini pelanggan melakukan pesanan. Lalu pesanan ini memiliki detail pesanan yang dimana relasinya di sini yaitu pelanggan melakukan pesanan itu adalah one to many yang dimana pelanggan bisa memesan lebih dari satu dan juga pesanan di sini bersifat one to many juga yang dimana pesanan bisa lebih pesanan ke detail pesanan bisa lebih banyak gitu seperti itu. Lalu jika misalnya pelanggannya belum login, misalnya pelanggannya sudah login di sini input ukuran dan check out langsung ke user catalog page. Lalu user catalog page ini akan men-trigger kalkulasi dan PDF order controller. Lalu order controller ini akan langsung ke pesanan dan detail pesanan. Seperti itu. Lalu berikut ada untuk admin toko yaitu sebagai aktor. Di sini admin toko dia mengelola data jualan lewat kelas admin dashboard page. Lalu admin dashboard page ini akan membaca data produk baru ke katalog controller. Lalu katalog controller akan mengupdate database kita yaitu katalog kaca. Nah, berikut di sini ada database kita. Di sini ada 4 tabel utama yaitu tabel pesanan dan tabel user, tabel detail pesanan, tabel katalog. Di sini untuk tabel user dia memiliki ID user, nama lengkap, email, password, dan role. Di sini ID user sebagai primary key-nya. Dan untuk ini dia akan terkoneksi dengan tabel pesanan. Di sini tabel pesanan memiliki ID pesanan yang sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key-nya. Yang dibantu dengan nama proyek, total harga, seperti itu. Lalu dia terkoneksi dengan tabel detail pesanan. Di sini tabel detail pesanan memiliki primary key yaitu ID detail dengan foreign key ID pesanan dan ID kaca. Kenapa di sini ada ID kaca? Karena tabel detail pesanan di sini juga terkoneksi dengan tabel katalog yang memiliki primary key yaitu ID kaca seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat alur dari website kami. Di sini saya sudah login sebagai pelanggan. Nah, sebagai pelanggan ini kita bisa melihat produk. Lalu di sini juga ada template ukuran populer, mulai dari pemasakan kami. Lalu di sini juga ada butuh teknisi ke lokasi Anda jika kita membutuhkan teknisi. Lalu di sini juga ada tanya jawab dan edukasi dari website kami. Misalnya di sini saya ingin membeli yang paling populer di sini cermin wastafel cantik. Nah, di sini dia akan langsung memberikan panjang dan lebarnya, tipe finishingnya. Di sini kita bisa langsung saja plus ke keranjang kami. Lalu jika kita klik buat draft RAB, di sini website akan membuat preview dari draft RAB kami dengan nomor invoice, nama pelanggan, nama proyek, dan tanggalnya. Nah, di sini kita bisa langsung download PDF dan lanjut ke diskusi ke WA yang akan dilarikan ke WhatsApp. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat alur admin dari website kami. Di sini untuk admin kita bisa menambah katalog produk baru dengan menambahkan nama, misalnya di sini jenis kaca, lalu dengan tembalnya berapa, kita tes saja di sini ngasal.
20.000. Di sini untuk link gambarnya, lalu untuk keterangan deskripsinya. Nah, jika sudah, dia akan muncul produk berhasil ditambahkan database. Nah, lalu langsung masuk ke dalam katalog yang terdaftar. Jika kita masuk ke dalam pelanggan di sini misalnya, dia akan muncul. Baik, sekian dan terima kasih.